Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Seperti biasa bertemu dengan saya Kang Tarto yang akan selalu siap untuk menghibur kalian dalam perjalanan tadabur diri melalui alam, dalam perjalanan dzikir jalan. Nah, ini versi dzikir jalan, versi spiritual. Mari kita nanti untuk berzikir jalan ke Gua Petruk, teman-teman nih. Ini namanya Gua Petruk, di belakang sana. Yang di sana nanti akan kita belajar sinau dari alam, dari penampakan goa. Di dalamnya ada isi yang mengandung makna filosofi untuk pembelajaran kita, ya. Karena ini diciptakan natural alami dari alam. Kita bukan untuk sesi explore saja, akan tetapi kita dalam versi spiritual untuk membaca perpustakaan semesta yang dijabarkan melalui segala penciptanya. Di antaranya di sana di dalam goa itu ada sebuah batu yang mirip seperti sosok Semar, yang mana diyakini di tanah Jawa ini sebagai sosok Pamomong. Untuk itu mari kita belajar ke sana bareng-bareng, bukan cuma kalian yang berspiritual tapi semua global untuk bisa berjalan-jalan ke sini untuk mengkaji dari segala penciptanya. Ya, ke sana yuk. Ini teman-teman, inilah yang dinamakan Gua Petruk, ya. Gua Petruk yang berada di Kabupaten Kebumen, kalau nggak salah di Desa Danirenggo, di Kampung Mandayana. Yang mana di dalam gua ini masih menyimpan cerita-cerita yang masih samar-samar untuk kita kaji, karena versi kami adalah versi perjalanan dzikir jalan. Bukan semata-mata hanya explore dan explore, tapi kita mengkaji dari setiap apa yang dijabarkan di setiap goa, termasuk di goa ini, di Gua Petruk ini. Dan goa ini teman-teman, ini adalah goa geologis yang tercipta secara alami, secara natural, yang membentuk sedemikian adanya. Tetapi selain daripada itu, Tuhan itu mempunyai rencana, mempunyai tujuan dalam menciptakan goa ini, ya, untuk kita baca sebagai umatnya. Kita membaca dari pitutur-pitutur yang disampaikan dengan bahasa samar-samarnya. Dan mengapa dinamakan sebagai Gua Petruk? Karena ceritanya itu di bagian atas sana kan ada lubang lagi, itu ada gua. Ini guanya bertingkat. Di sana ada situs Petruknya di atas sana. Akan tetapi katanya sekarang sudah dihancurkan oleh seseorang. Yang masih ada yaitu Semar, sosok Semar yang ada di dalam bawah sana, di kedalamannya kurang lebih ada berapa kilo dari sini. Nanti kita kaji saja sosok Semar yang mana diyakini sebagai sosok Pamomong abadi di tanah Jawa ini. Pangmomong atau juga yang ngemong kita, sebagai pengeling-eling kita. Mari kita kaji saja. Kita sebagai orang Jawa harus bisa tahu, harus tahu maksudnya apa dibalik adanya sosok Semar itu. Tuhan pun menciptakan itu ada maksud dan tujuannya. Maka selalulah berpositif dalam melihat dari berbagai arah, dari berbagai sudut pandang. Yuk pelan-pelan kita maju saja ke sana. Kan teman-teman, banyak orang spiritual Jawa yang rutin pada hari-hari tertentu untuk melakukan komunikasi batin di dalam goa ini, mungkin dengan tadi itu di dalam situs sosok Semar yang mewujud dari wujud stalatitnya yang wujud persis seperti Semar. Persis seperti Semar, itu sebagai makna pengeling-eling, bukan disembah. Akan tetapi ketika kita rutin untuk menyambungkannya, kehidupannya akan berubah total. Ini entah apa yang terjadi, entah bagaimana, nanti kita kaji saja mengapa orang-orang yang justru menyambungkan itu kok bisa berhasil dalam menata batinnya, dalam menata ekonominya, dan lain sebagainya. Pelan-pelan saja, yang penting kita tetap lentur batinnya, jangan sampai kita sedikit ada kecurigaan yang berlebih-lebihan, ya. Mendewasalah, tenang saja, lentur saja. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten, sampurasun.
Rahayu, rahayu, rahayu. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki goa ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Baik teman-teman, kita pelan-pelan saja untuk telisik sisi demi sisi, sudut demi sudut yang ada di dalam goa ini. Karena tadi Tuhan memberikan sebuah arahan atau ayat-ayat yang dijabarkan melalui karyanya, melalui penciptanya untuk makna pengeling-eling buat kita, termasuk adanya sosok Semar yang berada di dalam sana. Nah, di awal ini pintunya luas sekali nih, pintunya luas sekali. Jadi dari mulut ini sudah terasa lega, ya. Terasa lega itu rasanya itu apa? Plong. Nah, ini di mana orang-orang bisa sinkron batinnya, sinkron pikirannya untuk kita mengizinkan kita untuk legowo dulu sebelum masuk. Jangan berpikiran sempit. Kalau kita berpikiran sempit itu sudah pasti tidak akan pernah bisa menerima karena hatimu tertutup, menerima wahyu, menerima sebuah pitutur ide yang dijabarkan di alam semesta ini. Termasuk legowonya ini adalah pitutur yang mana kita harus bisa memberikan ruang. Plong. Legowo, tenang, lepaskan beban-beban emosi kita sebelum kita bertemu dengan kesadaran yang sejati, itu sosok Semar tadi, sosok Semar yang berada di dalam sana, ya. Baik, yuk pelan-pelan yuk. Assalamualaikum. Nih, jadi bukan cuma ini tapi keindahan yang nyata, sebuah mahakarya Tuhan yang luar biasa ya, seperti ini keadaannya nih. Tuh, unik sekali. Dan ada di sana tuh ada lubang itu, di sana sebagai sarangnya kelelawar. Tuh, ini tercipta seperti sebuah kubah masjid, seperti kubah masjid ininya. Beda gambarnya supaya kita lebih plong, melepaskan jalurnya untuk melepaskan semua beban-beban emosi dalam diri kita untuk lepas totalitas. Ya, baik. Di situ ada sungainya nih, ada sungai-sungai yang mengalir di balik ini. Dari dalam goa ini. Di sungai ini, itu pun mengandung sebuah makna filosofi. Filosofi yang mana kita pun harus bisa mengendalikan aliran sungai. Menjaga aliran sungai. Seperti layaknya beliau Kanjeng Sunan Kalijogo yang bertapa di pinggir sungai. Ya, itu sebuah makna. Makna teka-tekinya apa? Kita pun harus bisa menjaga aliran sungai dalam diri kita. Aliran darah, aliran emosi, aliran oksigen, dan lain sebagainya. Tenang, ya. Oke, yuk. Nih, di sini ada stalaktit yang membentuk seperti ini keadaannya, yang unik, yang begitu bernuansa seperti apalah nih. Inilah sebuah makarya Tuhan yang luar biasa. Nih, mungkin di negara-negara lain belum tentu ada yang seperti ini. Nah, nih. Dihiasi dengan ada aliran air yang mengalir sehingga membuat seluruhnya basah nih. Basah. Ini basah apa? Untuk pengeling-eling kita bahwasanya kita pun harus pandai, harus bisa membasahkan batin kita, membasahkan hati kita, pikiran kita supaya tidak cepat panas, ya. Kalau kita selalu memaksakan diri untuk berpikir yang berlebih-lebihan, maka akan mudah panas, mudah emosi, maka akan mudah sakit. Makanya dibasahi dulu, tenang. Lentur, jangan reaktif, ya. Oke, yuk. Hantu itu ada dalam diri kita masing-masing sebenarnya. Hantunya itu kita yang mencipta. Tergantung kita mau mencipta hantu apa, itu dalam pikiran kita masing-masing. Goa ini tidak menyediakan tidak menyediakan apa? Hantu, tidak. Cuman kitalah yang menciptakan hantu itu sendiri. Yuk. Nggak ada. Wow. Nah, kita menyeberangi sungai, teman-teman. Nih, sungainya bening sekali nih. Wow, seger airnya nih, adem, ya. Berarti kita tuh harus bisa mendinginkan pikirannya, ademnya, merasakan, harus berani nyemplung. Berani nyemplung, ya. Yuk, rasakan sensasinya, sensasi ademnya, tenangnya. Nah, alhamdulillah. Sampailah ke seberang mana? Seberang ke pemahaman berikutnya,
Itu maksudnya. Jadi ilmu berikutnya jangan mentok di situ, karena di atas langit masih ada langit. Kita jangan terjebak di situ, ya. Berani mentas, berani bangkit, supaya kita bisa mengalami hari kebangkitan, ya. Bangkit kesadarannya. Jangan mentok di situ, jangan merasa paling sudah selesai. Ayo terus sampailah sudah selesai ke titiknya sana, nanti kita ketemu dengan yang dimaksud ini. Wah, alhamdulillah, ini luar biasa ini. Ya, coba lihat teman-teman nih, luas sekali nih, guanya nih, wow, keren sekali. Ada yang berwarna putih, coklat, dan lain sebagainya. Ini ada yang berwarna putih ini, tembok-tembok ini maksudnya setelah ini berwarna putih, itu pun sebuah pitutur yang lembut. Kita harus bisa membaca dengan kelembutan hati juga, yang mana kita pun harus bisa membersihkan hatinya, supaya putih, bersih, suci. Kalau batinnya masih keruh, masih berwarna hitam, gedabel, ya susah untuk menerima wahyu, untuk menerima sebuah ide, pitutur yang disampaikan. Maka tetap tersenyum, tetap lentur, ya. Oke, yuk. Nah, ini teman-teman, ini yang dinamakan sendang wulung, ya. Sendang itu sejenis kayak sumur, ya. Yang ini kayak banyak airnya di sini, dan air dari alam, air yang natural, ya teman-teman. Jadi air dari alam ini yang menyimpan cerita yang diyakini sebagai bisa digunakan untuk pensucian diri, bukan semata-mata suci lahirnya atau dasarnya, fisiknya, akan tetapi sebuah makna lebih dalam lagi untuk mensucikan batinnya supaya merasa adem, di mana ada selama ini mungkin tanpa disadari ada api neraka yang menyala-nyala dalam diri kita, seolah-olah diri ini terbakar, untuk dipadamkan dengan cara mandi dengan air alam atau mandi tobat, ya. Di sini airnya. Yuk kita dekati saja. Assalamualaikum. Nah, ini airnya bening sekali nih teman-teman. Bening sekali, ya, di mana ya di sebelah sana itu ada sumbernya, sumber air dari alam ini yang digunakan sebagai tadi ritual mandi sebelum bertemu dengan sosok Semar itu. Kita diwajibkan maksudnya untuk mandi dulu, untuk pembersihan diri, pensucian diri, supaya tertata dulu, tertata batinnya, ya. Ini di sebelah sini nih teman-teman, maaf ya nih. Assalamualaikum. Nah, ini bening sekali nih di sebelah sana ini. Nah, tuh, ini sumbernya dimaksud. Ini bisa untuk mandi, bisa untuk ritual-ritual lainnya. Ada pula yang menggunakan air ini sebagai sarana hajat tertentu, seperti yang jualan ataupun sebagai pengobatan, ya, dan lain sebagainya, tergantung daripada hajat-hajat dari orang tersebut. Nah, nih, jadi silakan ya kalian yang mempercayai bisa menggunakan air ini sebagai sarana, ya, media penghantar. Tetap saja Tuhanlah yang akan mengabulkan, ini hanya sebagai sarana media penghantarnya, gitu ya. Tetap ini ilmu dari alam, dari Tuhan. Baik, kita menuju ke sesi berikutnya, ke lokasi dimaksud. Lewat sini teman-teman. Nah, dan di sini ini ada seperti sendal, ya, atau sepatu bidadari nih, ya. Nah, ini sebagaimana diyakini sebagai ketika kita bisa menempelkan kaki kita pas dengan ini, maka kehidupan kita akan menjadi beruntung atau bejo, ya. Ini seperti kaki bidadari, ya. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang selalu disayangi banyak orang, hatinya adem ayem tentrem, rezekinya pun berlimpah ruah ketika kita nyambung, ya. Tuh. Dan ini nih, ada gerbang gaib di sebelah sini. Apa yang dimaksud dengan gerbang gaib? Yang dimaksud saya, ini adalah sebuah makna perumpamaan, ya, makna siloka, makna sanepa, makna kias. Ketika kita mau masuk ke gerbang gaib ini, ya, yaitu kita menembus ke gerbang ke pemahaman berikutnya. Karena sejatinya bukan mentok di situ, selalu ada yang dapat kita gali, dan selalu ada yang dapat kita kaji dari pitutur-pitutur yang disampaikan. Nah, yuk.
Assalamualaikum. Punten. Wah, di sini lebih sejuk, lebih nyaman. Kita pun harus merasakannya itu. Nyamankan hatimu, ademkan hatimu, lepaskan semua kegelisahan, semua luka batin, semua dendam, semua emosi kita lepaskan di sini dan rasakan sensasi ademnya seperti layaknya di surga. Nah, nih. Nah, ini kita masuk ke sungai lagi. Nah, lewat sini teman-teman. Assalamualaikum. Punten. Wah, ini ya. Jadi selain daripada unik, indah, menarik, membuat nyaman hati kita, dan kita semakin asik menikmati sensasi ini, sebuah mahakarya Tuhan ini. Yuk, karena tidak semua goa seperti ini, ya. Tidak, berbeda-beda. Lain tempat, lain daerah, lain negara berbeda-beda. Nih, ada stalaktit yang unik, yang menyimpan sebuah makna yang lebih mendalam lagi ketika kita mau mensinkronkannya. Baik. Nah, oh ini teman-teman di sini nih. Nah, ini yang dimaksud teman-teman nih. Ini yang persis banget seperti sosok Semar, ya. Sosok Semar tahu nggak tuh? Diperhatikan dulu dari berbagai sudutnya. Kita tahu bahwa tokoh Semar menempati posisi istimewa dalam khasanah pewayangan Jawa. Ia bukan hanya dikenal sebagai punakawan yang lucu atau penghibur dalam pertunjukan wayang, tetapi juga dipandang sebagai simbol kebijaksanaan, pengayom, dan representasi nilai-nilai etis dalam budaya Jawa. Berbeda dengan tokoh-tokoh utama dalam wayang yang diadaptasi dari epik India, Semar merupakan figur asli Jawa yang lahir dan kreativitas lokal untuk menyuarakan pandangan hidup masyarakat Nusantara. Dalam berbagai pakem pewayangan, Semar dijelaskan sebagai perwujudan Sang Hyang Ismoyo, saudara Sang Hyang Manikmoyo atau Batara Guru. Ia turun ke dunia dalam rupa rakyat jelata, berwajah lucu, berhidung pesek, dan berbadan tambun. Wujud ini bukanlah tanda kelemahan, melainkan simbol kerendahan hati dan kedekatan dengan kehidupan rakyat kecil. Semar ditempatkan sebagai pemimpin para punakawan, Gareng, Petruk, dan Bagong. Ia bukan sekedar pengikut, melainkan panuntun moral bagi para kesatria, terutama Pandawa. Semar adalah jembatan antara keseriusan lakon dan realitas sosial masyarakat Jawa. Fungsinya adalah sebagai pamomong dan penasihat para kesatria agar tetap berada di jalan kebenaran. Selain itu, Semar juga berperan sebagai penyeimbang dramatik yang menghadirkan suasana jenaka agar lakon tetap hidup dan menyentuh penonton. Walau gambaran penampilannya tidak sempurna, Semar memiliki karakter yang syarat akan nilai luhur sebagai rendah hati, sabar, jujur, dan apa adanya, bijaksana, serta mengutamakan keluhuran budi. Keberadaan Semar dalam pewayangan memuat nilai-nilai filosofis, antara lain kesempurnaan dalam kesederhanaan, kritik melalui humor, penjaga keseimbangan, dan sumber akan kebijaksanaan yang dikemas dalam wong cilik. Semar menjadi simbol integritas, kesetiaan, dan kebijaksanaan yang membumi melalui humor dan kesederhanaan. Semar mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kesaktian atau penampilan fisik, tetapi pada kemampuan menjaga harmoni, mengayomi sesama, dan memanusiakan manusia. Nah, oke teman-teman ya, kita bisa lihat dari berbagai sudut pandangnya, yang mana ini sebagai wujud tadi sosok Semar yang membentuk dari batu alam, ya, batu alami dari stalaktit yang dibentuk sedemikian adanya. Karena tadi ada maknanya lebih dalam lagi. Jadi mari kita sinkronkan batin kita dulu supaya memahami, bukan untuk disembah, tetapi sebuah makna pengeling-eling atau pengingat. Bahasa Arabnya dzikir, ya. Maksudnya apa? Jadi kita harus bisa
Ingat, ingat kemana? Kepada sang kesadaran, yaitu sumbernya, yaitu Tuhan. Ingat, eling, kita mewakili Tuhan, kita memantulkan Tuhan dalam kehidupan nyata ini. Jadi supaya rutin ke sini, supaya kembali eling, kembali pulang kepada kesadaran Tuhan, kembali eling. Nah, yuk kita lihat dulu, puterin dulu dari sudut-sudut yang ada di sini. Nih, Batu Semar. Jadi bukan hanya sebagai tontonan, ya, tetapi tuntunan dan juga tatanan batin ketika kita sinkron, ketika kita paham, ya. Jadi daripada penggambaran sosok Semar ini. Nah, orang-orang ritual di sini itu tadi untuk menyambungkan, bukan untuk menyembah, akan tetapi orang-orang yang hanya melihat dari satu sudut pandang dianggap menyembah, hanya menyambungkan pengeling-elingnya, mengeling, ya. Kita dulu. Nah, di sebelah sini ada tempatnya untuk ritual di sebelah sini. Nah, bisa juga dilakukan ritual di sini ataupun di sebelah sana, ya. Jadi banyak orang di sini untuk menyambungkannya sebagai kepercayaan, ya, atau metode berdoa di sini, ya. Nah, apakah di sini masih terlihat? Jadi kalau melihat dari berbagai sudut pandang memang agak berbeda. Maka dari itu kita lihatlah dari sudut-sudut yang dari berbagai sudut maksudnya, supaya memahami kita sebagai orang Jawa maksudnya untuk bisa menyambungkan tali rasa tresno antara sesama dan kepada Tuhannya. Penggambarannya ketika kita nyambung dengan Tuhan maka tidak akan pernah menyambungkan kebencian kepada siapapun, baik itu berbeda suku, berbeda agama, tidak akan pernah ada tertanam kebencian, mentang-mentang berbeda cara kita membenci, tidak. Itu semuanya adalah sudah menjadi kehendak Tuhan kita untuk berbeda-beda, ya. Tapi syaratnya di sini aja, apa yang kita perlu petik. Lihat dulu nih, sebelah sini lagi. Jadi yang perlu kita petik dan pahami dan nilai positifnya adalah kita harus sebaiknya maksudnya rutin untuk menyambungkan, ya, bukan hanya pada hari-hari tertentu. Tapi ini hanya sebuah metode, contohnya pada hari Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, boleh, itu memang hari-hari sakral, ya. Coba nih teman-teman lihat nih. Kita nyambungkan dulu batin kita dulu sekarang, batinnya sambungkan, coba, yuk. Kita izinkan kesadaran ini untuk nyambung, bukan nyambung pada batunya, bukan nyambung pada semarnya, pada untuk makna sebuah pengeling-eling. Kita menjadi pangmong-mong, ngemong diri, eling kepada batin kesadaran kita, kesadaran ini. Coba, kayak bergerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbah, ngapunten, Mbah. Nggih pangapunten bilih kedatangan kula, sowan kula mriki nganggo panjenengan. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Kepengaken Mbah kula tarto, kula saking Cilacap. Tujuan kula mriki nggih menika saweg dalam tujuan dalam perjalanan dzikir jalan untuk mengkaji setiap apa-apa yang dijabarkan dari semesta ini, termahal dalam gua ini, dan alhamdulillah bisa kepanggih kali panjenengan. Nggih. Rahayu, 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 alhamdulillah. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Nggih. 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 Baik, baik. Baik, Mbah. Baik. Kurang lebihnya beliau memberikan sebuah pitutur yang lembut sekali batinnya dan mengizinkan kita untuk mengeksplor ini, mengizinkan untuk mengkaji dari setiap apa yang dijabarkan karena tujuannya baik, bukan untuk menakut-nakuti, akan tetapi justru kitalah yang harus menyambungkannya, ya. Jadi ini adalah sebuah simbolis, ya, simbolis, karena di mana-mana ada. Di sini ada Semar, di sana ada Semar, di sini mana ada, di tanah Jawa ini khususnya. Simbolis daripada kesadaran kita.
sadar. Jadi eling ya. Kembali ke eling. Ketika kita lagi keadaan kacau pikirannya, untuk kembali eling, maka akan tenang. Kalau sudah eling apa? Sudah nyambung maksudnya. Nyambung itu akan mudah mendapatkan suatu petunjuk dari Tuhan. Akan ada ide cemerlang ya. Sehingga apa, terwujudlah apa yang kita inginkan, dan kesehatan pun selalu terjaga ketika kita betul-betul kembali kepada eling. Ketika lagi emosi, ketika lagi kacau, ketika lagi apa, kembali eling, kembali ke semar dalam diri ya. Semar itu sebuah simbol pengeling-eling atau pangmomong, ngemong diri dulu, menjaga diri atau menjaga hawa nafsu, menjaga aliran sungai dalam diri kita sehingga tetap adem ayem tentram. Disitulah akan temu titik tulnya. Kita tulnya yaitu apa? Kita tersambung betul. Saya akan selalu menemukan sebuah ide cemerlang, menemukan sebuah bisnis besar, rezeki besar, ketika kita betul-betul sinkron, nyambung, dan tidak memblokirnya. Nah, apakah kira-kira bisa disambungkan nggak nih? Nih, tadi beliau sudah memberikan arahan pituturnya untuk kembali kepada kealamiahannya, kembali ke naturalnya. Jadi kembali ke titik nol, netral. Sebagai orang Jawa, ya kembali kepada orang Jawa. Ya, artinya jangan memaksakan diri untuk kita seolah-olah menjadi orang Inggris. Jangan memaksakan diri kita harus menjadi orang Amerika, orang Belanda, orang Arab. Tapi apapun cara ritualnya, tetap kembali kepada kesejatian diri yang sudah ditanamkan Tuhan kepada diri setiap manusia. Karena kita di sini sudah ditugaskan untuk hidup di sini sebagai layaknya orang Jawa, gitu maksudnya ya. Baik, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa menikmatinya? Ini batu semar. Jadi seming samar-samar, masih samar-samar untuk dikaji supaya tidak menjadi samar-samar. Kita sinkronkan batinnya, lembutkan hatinya, tenangkan batinnya itu. Jangan gemerungsung, legowo, tetap adem ayem, maka akan memahami ini. Makanya sebelum masuk sini itu harus legowo dulu, suci dulu, mandi di tadi sendang wulung dulu ya. Artinya kita harus mengizinkan kita adem dulu. Hilangkan kebencian, hilangkan dendam, mengikhlaskan, tetap menaburkan cinta terhadap sesama, maka akan memahami ini. Sampailah kepada titik yang mana kita harus bisa menjadi pangmong-mong itu sendiri. Nah, nggih Mbah, matur nuwun sanget Mbah, nggih kula nggih sekanca nyuwun pangapunten bila kathah kalepatanipun anggah mbuh kula, sopan santun kula ingkang kurang meranani wonten ing penggalih panjenengan, kula nggih nyuwun pangapunten. Salajengipun kula badhe nyuwun pamit. Nggih, mugi-mugi kula saged nglampahi menapa ingkang dados wejanganipun panjenengan ngene iki. Nggih. Nggih. Nggih, Mbah. Nggih. Nggih, Mbah, insyaallah Mbah, nggih. Nggih. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Yuk. Alhamdulillah. Luar biasa ini ilmunya ya. Ini teman-teman ya, harus kita sambungan terus. Nyambung batinnya ya, jadi nyambung. Harus kita selalu bisa nyambung. Kalau kita tidak nyambung, akan selamanya tidak akan pernah mudeng ya. Diwajibkan untuk tenangkan, lentur supaya memahami ilmu ini. Kalau kalian pengen usahanya laris ya, hidupnya adem ayem tentrem, selalu keadaan sehat, maka sambungkanlah batinmu dengan pikiranmu, tetap eling, eling dan waspodo. Waspodo artinya itu guys, jangan mudah tergiur, jangan mudah kita dibodoh-bodohin orang. Ya, yuk. Bagaimanakah teman-teman reaksi batinmu ketika melihat tadi sebuah tontonan, tuntunan, tatanan batin? Inilah yang perlu kita petik, bukan hanya eksplor-eksplornya, bukan hanya melihat sosok-sosoknya, akan tetapi kita bisa mengartikan apakah yang dijabar itu bermanfaat atau tidak.
Nah, kita harus menyinkronkannya dengan batinnya lembut, hidupkan batinnya, pikirannya, perasaannya supaya nyambung. Ternyata tadi adalah sebuah pitutur yang baik buat kita untuk ke arah hidup ya. Kompas batin kita terarah untuk kembali eling sadar kepada diri, kepada Tuhan. Artinya kita mewakili Tuhan dalam kehidupan nyata ini, memantulkan cahaya Tuhan. Eling, Semar itu sebagai simbol untuk kita eling, pangeling-eling atau pangmomong, ngemong diri, ngemong segala-galanya, maka kehidupan kita akan betul-betul tertata dengan baik, ekonominya juga tertata, kesehatannya tertata, hidup makmur jibur-jibur, maka selalu kembali eling, kembali kepada kesadaran Tuhan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang adem, ayem, tentrem, berkelimpahan, serta disayangi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar-jibur.